semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Fiesta, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah ditulis di judul, saya akan membahas lebih dalam lagi dari suku Sunda dan lebih tepatnya yaitu 7 unsur kebudayaan suku Sunda. Dan untuk kalian yang tertarik sama video ini, silahkan menyaksikan dan jangan lupa share video ini ke teman-teman juga. Selamat menyaksikan. Suku Sunda adalah suku yang mendiami Pulau Jawa bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa dan kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 3 juta jiwa hidup di provinsi lain. Sunda merupakan kebudayaan yang tinggal di wilayah Pulau Jawa. Sebagai suatu suku, bangsa Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara. Dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanagara dan Tarumanagara, sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Kata Sunda artinya bagus, baik, putih, bersih, dan cemerlang. Segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Sekarang kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu sistem religi dan falsafah dari masyarakat suku Sunda. Masyarakat suku Sunda mayoritas sudah beragama Islam dan mereka termasuk penganut agama yang taat. Karena menurut mereka, kewajiban beribadah merupakan prioritas utama, seperti sholat, puasa, dan juga naik haji. Ada pula yang menganut agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Masyarakat Sunda sebagai suku bangsa di Indonesia memiliki sistem kepercayaan awal yang unik dan masih bertahan sampai saat ini. Sistem kepercayaan ini sering dikenal dengan istilah Sunda Wiwitan yang sekarang bertahan hidup di komunitas masyarakat suku Baduy di Kanekes. Nah, masyarakat suku Sunda ini masih mempercayai adanya kekuatan gaib. Dengan adanya upacara-upacara yang berhubungan dengan salah satu fase dalam lingkaran kehidupan, seperti mendirikan rumah, menanam padi, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu sistem sosial atau sistem kekerabatan dari masyarakat suku Sunda. Sistem kekerabatan masyarakat suku Sunda adalah parental atau bilateral, yaitu garis keturunan yang mengikuti ayah atau ibu. Orang Sunda ini tidak ada keharusan untuk menikah dengan keturunan tertentu. Dan umumnya, mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang baru atau neolokal. Dalam keluarga Sunda, bapak yang bertindak sebagai kepala keluarga. Bentuk keluarga yang terkenal adalah keluarga Batih, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Nah, suku Sunda ini mengenal 7 generasi ke atas dan ke bawah. Untuk 7 generasi ke atas, yang pertama ada kolot, mbah, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, dan gantung siwur. Dan untuk 7 generasi ke bawah yaitu anak, incu, buyut, bao, janggawareng, udeg-udeg, dan juga gantung siwur. Hubungan kekerabatan atau keluarga dalam suku Sunda menempati kedudukan yang sangat penting. Hubungan kekerabatan menentukan kedudukan seseorang dalam struktur kekerabatan keluarga besarnya. Itu dilangsungkan bertujuan untuk
menumbuhkan rasa hormat menghormati, harga menghargai, kerjasama, dan juga saling tolong-menolong. Sekarang kita masuk ke unsur yang ketiga, yaitu seni rupa dan desain dari masyarakat suku Sunda. Produk kerajinan tangan khas Jawa Barat pada umumnya hasil karya kerajinan tangan sederhana dari bahan-bahan alam. Berbagai macam kategori kerajinannya meliputi, yang pertama ada pakaian dan busana. Setiap daerah di Jawa Barat banyak pengrajin batik. Dan kerajinan batik yang sangat terkenal di Jawa Barat yaitu di daerah Cirebon, dan motifnya yang terkenal yaitu Megamendung. Selain batik, terkenal juga dengan produk pakaian atau busananya, seperti busana muslim. Tasikmalaya merupakan penghasil produk busana muslim dengan kualitas dan motif bordir yang cukup dikenal. Selanjutnya ada alas kaki dan sepatu. Yang paling populer di Jawa Barat yaitu produk sepatu Cibaduyut, dan sudah dikenal dan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan ke mancanegara. Tasikmalaya juga penghasil produk alas kaki yang terbesar di Jawa Barat, dan banyak sentra pengrajin pembuatan sandal di sana. Dan selain sandal terampuh, produk sandal yang sangat populer yaitu kolom gelis. Selanjutnya yaitu perabot dan peralatan tradisional. Produk kerajinan bambu yang banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga atau peralatan dapur sehari-hari. Misalnya ada boboko, hihit, tudung saji dari bambu, berbagai tempat makanan, dan keranjang, dan berbagai peralatan rumah tangga sehari-hari lainnya. Produk-produk ini sudah jarang digunakan dan akhirnya pengrajinnya pun sudah sulit ditemukan. Selanjutnya yaitu souvenir dan hiasan. Produk souvenir dan hiasan khas Jawa Barat yang paling terkenal yaitu payung gelis. Selain souvenir atau hiasan, payung gelis ini banyak digunakan sebagai alat peraga untuk acara-acara kesenian tradisional khas Jawa Barat. Pada saat sekarang, payung gelis banyak digunakan sebagai media seni lukis dan sebagai hiasan dekorasi ruangan di tempat tertentu. Dan juga banyak ditemukan berbagai jenis anyaman dari bahan alami. Dan mereka membuat produk yaitu tas, dompet, tikar, hiasan dinding, sandal, dan berbagai macam aksesoris lainnya. Sekarang kita masuk ke unsur yang keempat, yaitu arsitektur dari masyarakat suku Sunda. Ada nilai filosofis yang terkandung di dalam arsitektur rumah tradisional Sunda secara umum. Yang pertama, nama suhunan ditunjukkan untuk menghormati alam dan sekelilingnya. Dan material rumah adat Sunda itu sendiri terkesan tipis dan ringkih, terkesan tidak bisa melindungi. Dan masyarakat suku Sunda sangat menjunjung tinggi perdamaian dan kerukunan antar umat manusia. Rumah bagi orang Sunda semata sebagai tempat perlindungan dari hujan, angin, terik matahari, dan binatang. Pada umumnya, rumah adat Sunda disebut dengan rumah panggung, karena posisinya melayang di atas permukaan tanah yang diberi tumpuan, terbuat dari batu kali, dan ditopang oleh beberapa pondasi tumpuan wadasan, titinggi, umpak, tatapakan dengan ketinggian sekitar 40-60 cm. Ruang tanah dengan pondasi rumah disebut kolong imah atau kolong rumah. Kolong rumah dibuat untuk menyimpan kayu bakar dan paranje untuk ternak, ayam, dan sebagainya. Rumah adat suku Sunda ada 3 pembagian ruang yang biasanya menjadi pakem saat membangun sebuah rumah, yaitu bagian harap atau bagian depan rumah. Selanjutnya ada bagian tengah rumah atau tengah imah. Selanjutnya ada bagian belakang rumah atau tukang. Terlihat perbedaan perlakuan antara wanita dan lelaki pada masyarakat tradisional itu menunjukkan tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda. Seperti laki-laki di hareup atau di depan itu sebagai pemimpin, dan wanita tempatnya di tukang atau sebagai pelayan dan perawat seluruh penghuni rumah. Nah, sekarang kita masuk ke
unsur yang kelima, yaitu seni pertunjukan dan seni media. Yang pertama ada seni tari, dan tari yang terkenal di masyarakat Sunda adalah tari topeng, tari merak, dan tari jaipong. Selanjutnya ada seni suara dan musik, gong, saron, degung. Degung ini semacam orkestra. Alat musik ini digunakan untuk mengiringi tembang atau puisi yang diiringi oleh kecapi dan suling. Selanjutnya ada lagu tradisional masyarakat Sunda, badminton, bandung, cincang keling, dan es lilin. Selanjutnya ada seni pertunjukan dari masyarakat Sunda, dan pertunjukan yang paling terkenal yaitu wayang golek. Wayang golek ini terbuat dari kayu dengan penampilan yang sangat menarik dan kreatif. Salah satu tokoh karakter wayang yaitu Cepot, dan dalang yang paling terkenal yaitu Abah Asep Sunaria. Selanjutnya, kita masuk ke aspek yang keenam, yaitu bahasa atau aksara yang digunakan oleh masyarakat suku Sunda. Bahasa Sunda mengenal adanya tingkatan dalam bahasa yang disebut unda usuk, yaitu tata cara bahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial. Yang pertama, ada bahasa Sunda lemas atau halus. Ini biasa digunakan untuk berbicara kepada orang tua atau orang yang dituakan dan disegani. Selanjutnya ada bahasa Sunda sedang yang biasa digunakan antara orang yang setaraf baik usia maupun status sosialnya. Selanjutnya ada bahasa Sunda kasar. Ini biasa digunakan oleh atasan kepada bawahan atau kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Dalam bahasa Sunda terdapat pengejaan huruf vokal E yang berbeda sesuai dengan tanda baca. Namun demikian, di Serang dan di Cilegon lebih lazim menggunakan bahasa Banyumasan atau bahasa Jawa tingkat kasar. Ini biasa digunakan oleh teknik pendatang dari suku Jawa. Selanjutnya, kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu sistem teknologi dan peralatan masyarakat suku Sunda. Teknologi di masyarakat suku Sunda saat ini sudah berkembang dengan pesat. Masyarakat saat ini banyak mengenal dan bahkan memiliki benda-benda elektronik. Ada pula masyarakat Sunda yang masih kental dengan adat dan menghindari tentang adanya teknologi dan unsur modern. Contohnya adalah masyarakat Baduy. Mereka memang tidak begitu suka dengan perubahan teknologi karena menurut mereka adat leluhur dari nenek moyang haruslah tetap dijalankan. Dan untuk sistem peralatan, senjata tradisional dari masyarakat suku Sunda yaitu kujang, dan kujang ini biasanya disimpan sebagai pusaka yang digunakan untuk melindungi rumah dari bahaya dengan meletakkannya di atas tempat tidur. Kujang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari dewa bernama Hyang. Kujang dipakai sebagai estetika dalam organisasi serta pemerintahan. Kujang pun akhirnya mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fisik, dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata bernilai simbolik dan sakral. Fungsi kujang terbagi menjadi 4 antara lain kujang pusaka atau lambang keagungan dan perlindungan keselamatan. Selanjutnya kujang pakarang yaitu untuk berperang. Selanjutnya kujang pangarak sebagai alat untuk upacara. Dan yang terakhir kujang pamangkas sebagai alat berladang. Kesimpulannya adalah suku Sunda ini merupakan suku yang memang sangat kental dengan unsur budayanya. Selain itu, suku Sunda terkenal dengan kuliner dan hasil budayanya
yang memang masih disimpan baik di dalam suku Sunda tersebut. Saya sebagai orang yang terlahir di dalam adat suku Sunda sendiri pun merasa bangga dengan suku yang memang melekat pada dalam diri saya. Karena yang saya tahu, suku Sunda memiliki sifat yang ramah yang bisa saling menghargai walaupun kepada orang yang belum dikenal. Mereka juga sangat bersifat baik dan itulah yang menjadikan saya dan mungkin seluruh masyarakat yang terlahir di dalam suku Sunda bangga terhadap sukunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.